yang kalian dapatkan menjadi bermanfaat. Marilah sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan saya minta bantuan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Elsa Maulinda, Faizatul Hamidah, Irfandi, Zahratul Mufidah. Semua baik pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang teks berita. Tentu kalau berbicara berita ini sudah menjadi sesuatu yang sudah sering kalian dengar. Tapi lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama apa itu sebenarnya yang disebut dengan teks berita. Teks berita itu adalah salah satu jenis teks non fiksi. Sebagaimana kalian ketahui dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bahwa ada dua jenis teks ya. Setidaknya ada dua jenis teks, yaitu teks fiksi dan non fiksi. Teks fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan, ada yang bisa bantu menjawab? Teks fiksi adalah salah satu jenis teks yang ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Teks non fiksi itu kebalikannya. Kalau fiksi itu berimajinasi, berarti kalau non fiksi berarti teks yang ditulis berdasarkan kenyataan. Termasuk salah satunya adalah teks berita. Walaupun masih banyak jenis-jenis teks non fiksi yang lain. Tapi pada kesempatan hari ini kita fokus pada teks berita. Penekanannya adalah bahwa tidak boleh teks berita itu ditulis berdasarkan imajinasi. Itu dilarang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ada yang bisa bantu menjelaskan yang dimaksud dengan peristiwa yang hangat itu apa? Peristiwa yang baru saja terjadi. Apakah peristiwa yang sudah lama itu tidak layak untuk diberitakan? Ada yang bisa bantu menjawab? Peristiwa yang sudah lama itu kemudian tidak layak untuk diberitakan karena mengacu pada definisi ini, ketika peristiwa itu sudah lama terjadi, maka sudah tidak layak untuk diberitakan. Karena kalian akan memberitakan istilahnya berita yang sudah basi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah lama terjadi. Kemudian menurut salah satu tokoh ini, berita adalah laporan tentang peristiwa atau peristiwa yang dilaporkan melalui media massa. Jadi tidak hanya sekedar peristiwa yang baru saja terjadi kemudian bisa disebut dengan berita. Akan disebut berita ketika peristiwa itu kemudian
radio atau televisi itu bisa disebut dengan berita. Ketika tidak disiarkan melalui media dua-duanya itu, media massa atau media elektronik, itu bukan berita, tetapi cerita peristiwa. Seperti kalian bercerita kepada teman yang lain tentang peristiwa yang terjadi. Belum bisa disebut berita. Kenapa? Karena belum dipublikasikan melalui media massa. 5W 1H itu kalau kalian mau menyebutkan istilah-istilah ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau menggunakan bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan atau disingkat dengan sebutan adisipta. Ini adalah unsur berita yang tidak boleh terlepas ketika kalian akan menceritakan sebuah peristiwa. Yang pertama itu apa yang terjadi. Pada bagian ini penulis berita ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam teks berita. Unsurnya antara lain 5W, 1H atau adisipta. Yang pertama adalah apa yang terjadi. Pada bagian ini penulis berita itu menceritakan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang akan diberitakan. Biasanya bagian ini itu identik dengan judul kemiripannya, ya. Peristiwa apa yang sedang terjadi atau apa yang diberitakan. Kemudian yang kedua adalah di mana kejadiannya, berarti menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang ketiga, kapan kejadiannya, berarti menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa. Kemudian yang keempat, siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Siapa ini biasanya berkaitan dengan orang, ya kan? Tokoh atau siapapun yang terlibat di dalam peristiwa. Kemudian yang kelima, why adalah penyebab terjadinya peristiwa. Pada bagian ini penulis berita menceritakan penyebab terjadinya peristiwa. Ibaratnya seandainya kalian menceritakan peristiwa kecelakaan, penyebabnya yang diceritakan pada bagian ini, entah itu penyebabnya karena remblong, sopir yang kehilangan kendali karena mengantuk, ban meletus, dan lain-lain yang bisa menyebabkan peristiwa terjadinya sebuah kecelakaan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kejadiannya. Antara kelima dan keenam ini saling berkaitan. Yang kelima itu menjelaskan penyebab kejadiannya, yang keenam menjelaskan proses kejadian. Dari mana arah kendaraan itu melaju, kendaraan apa, penyebabnya, sampai dengan peristiwa itu terjadi. Kemudian
benar-benar terjadi. Makanya yang disebutnya adalah teks non fiksi. Kenapa? Karena faktual, harus menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, bersifat penting. Penting ini biasanya berkaitan dengan tokoh yang ada di dalam berita dan dampak peristiwa yang terjadi. Ketika itu terkesan biasa-biasa saja, apa tidak layak untuk diberitakan? Layak, tetapi peminatnya akan sedikit. Kenapa? Karena tokoh yang ada di dalam peristiwanya dianggap tokoh yang biasa-biasa saja. Kemudian dampak dari peristiwanya juga biasa-biasa saja. Kenapa demikian, Pak Iqbal? Ya, untuk menarik minat orang untuk membaca berita. Kemudian yang keempat, menunjukkan rasa ingin tahu, menciptakan situasi yang penasaran. Ya, contoh seperti kalian. Kenapa kalian kemudian menceritakan salah satu teman kepada teman yang lain? Ya, karena cerita itu kalian anggap penting untuk diceritakan. Begitu juga dengan berita. Ada banyak rangkaian peristiwa yang terjadi setiap hari, tetapi tidak semua rangkaian peristiwa itu layak untuk diberitakan. Cara menentukan layak tidaknya bagaimana, Pak Iqbal? Poin ketiga dan poin keempat. Tokoh presiden layak. Hampir semua gerak-gerik presiden itu menjadi bahan berita. Kenapa? Karena presiden dianggap tokoh yang sangat penting, sehingga apa yang dia lakukan, kebijakan, program dan lain sebagainya itu layak diberitakan. Bandingkan seperti saya, sama-sama mencangkul saja. Kalau presiden yang mencangkul pasti masuk berita. Kalau saya yang mencangkul dianggapnya petani. Tapi kalau presiden yang mencangkul dianggapnya program ketahanan pangan. Kenapa? Ya, karena tokohnya berbeda, subjeknya berbeda. Kemudian yang keempat itu menunjukkan rasa ingin tahu, penasaran apa saja yang sudah terjadi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, dari mana berita itu didapat? Ada contoh teks berita. Siapa yang berkenan membantu saya untuk membacakan contoh ini? Silakan. Mari tentang partai seorang korban berupa kekuatan enam pemalaran skala terjadi di kawasan pantai Pangandaran, Kabupaten Ciamis pada hari Senin 17
Kemudian kapan kejadiannya? Hari Senin tanggal 17 Juli jadi harus begitu menyampaikan informasinya, terutama yang berkaitan dengan waktu kejadian. Kalau kalian menyebutkan hanya sepotong saja, ada berapa Senin 17 Juli sepanjang tahun? Kalau sampai sekarang sudah ada 2025 Senin 17 Juli, ya kan, berdasarkan kalender, sehingga perlu disampaikan secara lengkap. Kemudian di mana kejadiannya? Di Kabupaten Ciamis. Kemudian berdasarkan struktur berita, saya ulang, berdasarkan struktur beritanya, dari mana sumber berita ini didapat? Dari pikiran ya 18 Juli 2006. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tentang berita? Ya. Melalui satu hari ini akan langsung presiden. Bagaimana jika unsur 5W1H itu tidak terpenuhi? Apakah itu layak disebut dengan teks berita? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena unsur 5W1H dalam teks berita itu menjadi rambu-rambu yang bersifat permanen atau paten, sehingga unsur itu memang harus ada semuanya ketika kalian akan menceritakan sebuah peristiwa. Ketika unsur itu tidak terpenuhi, salah satu dari unsur tersebut tidak kalian penuhi, maka apa yang kalian sampaikan tidak akan disebut berita, tetapi hanya sekadar cerita. Kenapa? Karena unsurnya masih belum lengkap. Ada lagi yang ingin bertanya tentang teks berita? Teks, contoh teks berita yang saya berikan dari beberapa sumber, saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Silakan diidentifikasi berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan barusan. Paham maksudnya? Teks berita ini nanti berdasarkan teks berita ini kalian identifikasi berdasarkan unsur berita atau berdasarkan unsur 5W1H. Kita cek di pertemuan berikutnya. Satu kelompok dan satu kelompok. Paham dengan tugas kelompoknya? Baik, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi